Ketika Marie Curie menemukan unsur radium tahun 1898, unsur ini dengan cepat dianggap sebagai sebuah ramuan ajaib. Radium bisa menghasilkan warna hijau cantik yang menyala dalam gelap. Yang ini bisa terjadi karena radium mengeluarkan radiasi radioaktif yang nilainya bahkan ribuan kali lebih kuat daripada uranium. Waktu itu, bahaya dari radium belum diketahui dengan pasti, dan hal ini menyebabkan sebuah tragedi yang sangat mengenaskan. Sebuah perusahaan di Amerika mempekerjakan banyak wanita untuk melakukan pengecatan jam tangan dengan cat yang terbuat dari bahan radium, sehingga cat tersebut bisa menyala di dalam gelap. Wanita-wanita yang dipekerjakan ini mulai menunjukkan gejala sakit yang sangat parah. Gigi mereka rontok, tulang mereka keropos, rahang menjadi rapuh, bahkan sampai rusak. Banyak yang mengalami anemia atau kanker, bahkan tak sedikit juga yang sampai meninggal dunia. Para wanita ini dikenal sebagai Radium Girls. Ini adalah kisahnya. Everyone put down your brushes. An autopsy of Mary showed that there was radium in her bones. You are sorely mistaken if you think you can continue working here. Radium is poison. I won't abandon you. That's enough, Miss Cavallo. Tahun 1902, seorang penemu dan insinyur asal Amerika, William J. Hammer, melakukan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengan pasangan Marie Curie dan Pierre Curie. Yang di waktu itu, mereka menjadi sosok ilmuwan yang terkenal berkat penemuan unsur radium. Untuk tahu lebih jelas tentang penemuan unsur radium, silahkan tonton video yang sebelumnya yang membahas tentang biografi dari Marie Curie. William sangat tertarik dengan unsur radium, utamanya dengan sifat dari unsur tersebut yang mengeluarkan radiasi lebih kuat dari uranium, dan juga sifatnya yang bisa bercahaya di dalam gelap. Marie Curie pun memberi beberapa sampel radium untuk William Hammer untuk kemudian dibawa ke Amerika. Hammer menjadi pelopor dalam riset terkait dengan radium di Amerika, di mana dia menemukan banyak potensi dari radium. Salah satunya, potensi dari radium sebagai bahan terapi kanker. Selain itu, Hammer juga menemukan bahwa ketika unsur radium dicampur dengan zinc sulfat dan bahan cat, akan didapatkan sebuah bahan cat yang dapat menyala di dalam kegelapan, yang bahkan keterangannya lebih baik daripada unsur radium asli. Biar tidak terjadi salah paham, di sini aku kasih tambahan konteks dulu ya, teman-teman. Fenomena benda yang bisa bercahaya di dalam gelap atau glow in the dark kita biasa nyebutnya, ini nggak semuanya sama ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin udah sering menemukan benda yang bisa bercahaya di dalam gelap. Tapi itu bukan berarti benda tersebut mengandung unsur radium. Secara umum, sumber cahaya dalam fenomena glow in the dark bisa kita kategorikan menjadi dua bagian. Satu adalah yang radioaktif dan satunya lagi non-radioaktif. Untuk glow in the dark yang radioaktif, dia dapat sumber energi yang bisa menghasilkan cahaya adalah dari aktivitas radioaktifnya. Ini yang terjadi pada unsur radium. Sementara untuk bahan non-radioaktif seperti misalnya fosfor, zinc sulfat, dan lain sebagainya, mereka mendapatkan energi dari cahaya yang diterima, yang kemudian disimpan dan dikeluarkan lagi secara perlahan. Dan untuk yang kedua ini aman teman-teman, nggak perlu khawatir kalian. Penemuan cat radium oleh William Hammer ini kemudian secara terpisah juga dikembangkan oleh Sabine Arnold von Sochocky dan diadopsi di perusahaannya bernama United States Radium Corporation atau singkatnya disebut sebagai US Radium. Perusahaan ini secara massal memproduksi jam tangan dengan jarum dan angka yang bisa bercahaya di dalam gelap. Produk ini menjadi produk yang sangat viral di masa itu. Selain itu, di masa Perang Dunia Pertama, US Radium juga mendapatkan banyak kontrak dari pemerintah Amerika untuk memasok jam tangan, alat ukur, dan instrumen pesawat yang bisa bercahaya di dalam gelap untuk digunakan pasukan militer Amerika.
Jadi produk cat radium di masa itu sedang ramai-ramainya dan dipakai di banyak sektor, mulai dari militer termasuk juga untuk produk-produk yang digunakan masyarakat umum. Dan karena kebutuhan yang sangat tinggi, perusahaan ini pun kemudian membuka lowongan pekerjaan bagi banyak orang. Mereka mencari pekerja-pekerja perempuan dengan anggapan bahwa tangan mereka lebih kecil dan juga mereka lebih teliti untuk melakukan pengecatan part-part kecil di dalam jam tangan. Dan kisah tragis dari Radium Girls pun dimulai. US Radium mendirikan pabrik di New Jersey tahun 1917 dan mereka mulai merekrut gadis-gadis lulusan SMA. Lowongan yang dibuka oleh US Radium ini jelas menarik minat banyak sekali orang karena mereka menawarkan bayaran yang sangat tinggi hingga 3 kali lipat dari upah rata-rata untuk perempuan yang bekerja pada waktu itu. Padahal pekerjaan yang dilakukan ini terbilang cukup mudah, cukup ngecat jam, ngecat angka-angka yang ada di dalam jam tangan dan mereka bisa dapat gaji 3 kali UMR. Ya siapa coba yang nggak mau? Apalagi di masa itu, pilihan pekerjaan untuk perempuan juga masih sangat terbatas. Orang-orang yang bekerja di perusahaan ini pun merasa bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sangat penting dan berarti. Karena selain jam tangan yang dibuat untuk masyarakat umum, sebagian besar dari barang yang diproduksi di perusahaan ini juga dipakai untuk keperluan militer. Jadi ketika mereka melakukan pengecatan dengan cat radium ini, artinya mereka sedang berkontribusi untuk mendukung para pejuang perang. Sayangnya, yang terjadi tidak seindah itu. Di dalam pabrik tersebut, para pekerja diajari untuk menggunakan teknik yang disebut sebagai lip dip atau lip pointing, yaitu menempatkan kuas di antara bibir untuk membuat ujungnya halus dan runcing. Ya alias ujung kuasnya diemut dulu teman-teman biar runcing. Ini mirip seperti misalnya kita mau masukin benang ke dalam jarum. Ini kan benangnya kadang diemut dulu nih biar lebih tegak, kemudian bisa lebih mudah untuk dimasukin ke dalam jarum. Dan pekerja di US Radium juga melakukan hal yang sama. Sayangnya tanpa disadari, dengan melakukan metode itu, ada sejumlah kecil radium yang akan tertelan oleh pekerja. Para pekerja ini tidak mengetahui bahaya dari radium dan berpikir bahwa itu semua baik-baik saja. Mereka pun diberitahu oleh manajer mereka bahwa radium akan membuat mereka tampak lebih sehat, nggak ada yang perlu dicemaskan, dan bahkan ini akan mempercantik diri mereka. Dan para pekerja pun percaya karena memang di waktu itu radium dikenal sebagai ramuan ajaib yang punya banyak khasiat. Efek glow in the dark dari radium juga lagi ngetrend di masa itu, lagi viral lah ya. Jadi ketika pas malam hari, para pekerja ini sebagian bibir dan wajah mereka ini akan bersinar. Termasuk pakaian yang mereka pakai sebagian juga ada bercak-bercak bersinarnya di malam hari. Dan ini membuat banyak orang kagum dengan mereka. Sayangnya cahaya cantik ini menipu. Mereka masih belum tahu bahaya yang mengintai di balik cat radium yang selalu mereka pegang. Radium memang dikenal punya banyak manfaat, tapi sebenarnya unsur ini juga memang sudah dicurigai punya bahaya tersembunyi. Marie Curie dan Pierre Curie juga memiliki kekhawatiran itu di masa-masa akhir hidupnya. Nah sebenarnya, para ahli kimia di perusahaan US Radium, mereka sangat berhati-hati ketika mengolah cat radium ini. Mereka pakai masker, mereka pakai pakaian safety, wadahnya juga aman. Tapi para pekerja yang bertugas untuk ngecat jam, lah kok mereka nggak ada perlindungan apapun, bahkan sampai secara tidak langsung memasukkan cat radium ini ke dalam tubuhnya. Kan ini berbahaya. Dan di sisi lain, pihak perusahaan bersikukuh bahwa manfaat dari radium melebihi resiko yang ada. Di sini kita pahami dulu nih. Unsur radium mengeluarkan radiasi paling banyak berupa radiasi alfa, selain juga mengeluarkan radiasi beta dan radiasi gamma.
Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang radiasi alfa, beta, gamma. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton silahkan nonton dulu video sebelumnya. Karena ini adalah video yang sangat penting yang menjadi dasar dari semua pembahasan tentang radioaktif. Nah, sebenarnya radiasi alfa ini adalah radiasi yang sangat mudah untuk dihentikan. Radiasi alfa tidak bisa menembus kertas. Radiasi alfa juga tidak bisa jauh menembus udara. Jadi sebenarnya radiasi alfa ini bisa dibilang sebagai radiasi yang aman karena tidak bisa menembus kulit manusia. Dan pada dasarnya nggak bisa mempengaruhi organ-organ dalam. Tapi yang jadi masalah adalah di sini radiasi alfanya berasal dari unsur radium. Yang unsur radiumnya masuk di dalam tubuh. Nah ini berhubung radiasi alfanya berasal langsung dari dalam tubuh, maka radiasinya akan langsung diserap semuanya. Ditambah lagi, radiasi alfa adalah tipe radiasi yang memiliki kemampuan ionisasi paling tinggi. Jika ionisasi ini terjadi pada atom-atom di dalam sel, maka selnya akan rusak. Jaringannya akan rusak, tulang bisa rusak, kanker bisa muncul, dan lain sebagainya. Radiasi alfa inilah yang mengakibatkan para pekerja alias radium girls ini nantinya mengalami masalah kesehatan yang sangat serius. Amelia Molly Magia adalah salah satu pekerja di US Radium yang mengalami sakit parah. Gejala awal yang dialami oleh Molly adalah sakit gigi. Jadi dia pun pergi ke dokter gigi untuk mendapatkan perawatan. Setelah beberapa perawatan, dia diharuskan untuk mencabut giginya. Tapi tak lama kemudian, dia sakit gigi lagi dan dia harus mencabut giginya lagi sebelahnya. Setelah perawatan, kondisinya pun tidak membaik dan malah berkembang ada luka di rahang dan kondisi kesehatannya juga semakin memburuk. Penyakit misterius ini kemudian menyebar ke seluruh mulut dan rahang bawah Molly yang sampai harus diangkat rahangnya. Ngeri banget pokoknya teman-teman. Tulang Molly jadi rapuh akibat penyerapan radium dan dia meninggal dunia secara tragis pada tahun 1922 di usia 24 tahun setelah 8 bulan dari sakit gigi pertamanya. Molly bukan satu-satunya orang yang mengalami nasib tragis. Banyak pekerja wanita lainnya yang menderita penyakit yang sama. Ditambah penyakit lain seperti anemia, nekrosis tulang, tumor, kanker, dan lain sebagainya. Gejala-gejala yang dialami oleh radium girls ini banyak yang berkaitan dengan tulang. Karena kalau kita lihat di tabel periodik unsur, di sini jelas terlihat jawabannya. Radium berada di golongan yang sama dengan kalsium, dan kalsium sendiri adalah unsur yang ada di dalam tulang. Jadi radium bisa membentuk ikatan dengan kalsium, atau bahkan menggantikan sebagian kalsium yang ada di dalam tulang. Dan ketika radium sudah berada di dalam tulang, dia akan mengeluarkan radiasi yang bisa merusak tulang itu sendiri. Sangat mengerikan. Tapi pihak US Radium masih bersikukuh menganggap bahwa penyakit yang meluas di kalangan pekerjanya hanya sekedar rumor saja. Untungnya, ahli patologi bernama Dr. Harrison Martland kemudian mulai melakukan investigasi. Dan dia menemukan bahwa penyakit yang banyak dialami oleh pekerja berkaitan langsung dengan radiasi dari radium, di mana temuan ini bertolak belakang dengan klaim perusahaan. Dengan hasil studi ini, beberapa tokoh radium girls seperti Grace Pryor kemudian mengajukan tuntutan hukum ke US Radium di pengadilan. Grace Pryor sendiri mengalami kerusakan tulang belakang akibat paparan radium yang berkepanjangan. Di sini, kasus hukum mulai terjadi antara pihak Radium Girls dan US Radium, di mana ada banyak drama di sini. US Radium masih bersikeras bahwa penyakit yang dialami oleh para pekerjanya ini bukan karena radium. Mereka bahkan sampai melakukan semacam riset tandingan untuk membuktikan hal sebaliknya. US Radium juga bahkan sempat melakukan penyerangan personal dengan menganggap bahwa penyakit itu karena penyakit sifilis dan banyak lagi lainnya
yang dilakukan oleh US Radium. Kisahnya bisa kalian tonton di film Radium Girls untuk lebih jelasnya. Pada akhirnya, para pekerja alias Radium Girls mendapatkan kompensasi. Tapi yang dituntut ini bukan hanya sekedar kompensasi uang, tapi juga kepastian agar tidak ada lagi korban serupa di masa depan. Dan kasus ini kemudian memicu peningkatan standar keselamatan pekerja di Amerika. Setelah kasus ini, dampak berbahaya dari penyalahgunaan radium mulai diketahui. Para pekerja yang masih selamat kemudian diteliti tubuhnya, dan dari sini mulai diketahui nilai toleransi radiasi radium yang bisa diterima oleh tubuh manusia. Juga dilakukan penelitian jenis isotop radium mana yang berbahaya dan manakah yang tidak. Sekarang ini, sifat-sifat dari radium sudah banyak diketahui, dampak buruknya sudah diketahui, begitu juga dengan potensi pemanfaatannya yang benar. Dengan penanganan yang tepat, radium bisa digunakan untuk terapi kanker. Salah satunya di mana radium digunakan untuk menghasilkan gas radon yang sifat radioaktifnya dapat difokuskan untuk menangani sel kanker. Radiumnya sendiri juga dapat digunakan untuk terapi untuk kanker prostat dan banyak manfaat lainnya. Utamanya, ini berkaitan dengan sifat unik dari radium di mana dia bisa menempel di dalam tulang. Dan masih ada banyak lagi sifat-sifat dari radium yang masih terus dikaji hingga saat ini. Itulah dia kisah dari Radium Girls. Kalau kalian punya saran topik lain untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar untuk kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.